Sebab beratnya khusyuk yang ke-12 adalah kurang berlatih dengan memperbanyak sholat sunnah. Semakin sering mengulang sesuatu, kita biasanya semakin ahli itu sobat. Atlet itu misalnya, kalau dia pengen semakin menguasai bidangnya ditekuninya, ada sepak bola misalnya, tenis meja, bulu tangkis atau apapun, maka dia harus sering berlatih dengan apa yang ingin dikuasainya itu. Kalau kita pengen menguasai Microsoft Office misalnya, maka kalau kita ingin cepat, maka harus sering berlatih. Dan begitu juga kalau kita ingin khusyuk dalam sholat kita, maka kita harus sering berlatih. Dengan apa berlatihnya? Ya memperbanyak sholat sunnah. Karena semakin sering kita sholat sunnah dan kita selalu berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusyuk mungkin, maka akan semakin mudah khusyuk itu kita dapatkan, akan semakin mudah kita meraih kekhusyuan. Karena semakin seringnya kita berlatih dengan sholat sunnah yang kita selalu berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya. Gimana akan khusyuk sholat kita jika makanan dan minuman kita dari barang yang Allah haramkan? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihat. Wahai para rasul, makanlah dari apa yang baik-baik, yang halal, dan kerjakanlah, beramallah yang soleh. Para rasul saja jika ingin bisa beramal soleh, Allah sampaikan di sini, makan dulu dari sesuatu yang baik. Apalagi kita ketika ada barang yang haram masuk ke dalam tubuh manusia, sementara makanan ini yang akan menjadi energi untuk kita bisa melakukan perbuatan aktivitas, maka bagaimana kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang baik jika makanan ini dari sesuatu yang Allah haramkan? Dia pasti akan menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa makan yang halal, maka pasti akan berbuat baik seluruh anggota tubuhnya, baik dia kehendaki ataupun terpaksa. Sementara siapa makan yang haram, pasti akan berbuat maksiat anggota tubuhnya, baik dia kehendaki ataupun dia terpaksa. Maka ketika seseorang melakukan kebaikan dengan makanan yang haram ini, pasti tidak akan terasa nikmat, tidak akan terasa khusyuk kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu. Menghalang sholat untuk khusyuk yang ke-14 adalah kurangnya perasaan diawasi oleh Allah. Rasulullah SAW mendefinisikan ihsan adalah ketika kita menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Jika kita tidak melihatnya, maka yakinlah Allah pasti melihat kita. Karena saat kita melakukan apapun, terutama ibadah, ketika kita merasa diawasi Allah, kita pasti akan melakukan dengan sebaik-baiknya, kita pasti akan melakukan dengan cara yang terbaik. Dan ketika kita merasa diawasi Allah, artinya kita merasa Allah selalu bersama dengan kita, dan kita pasti akan selalu ingat dengannya. Maka perhatilah sobat, saat kita mengangkat takbir, baca doa iftitah, baca fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, untuk kita selalu merasakan kehadiran Allah dan pengawasan Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu. Salah satu sebab sholat gak akan bisa khusyuk adalah melaksanakan sholat ketika perut terlalu kenyang. Sobat, Rasulullah SAW mengatakan wadah yang paling jelek yang dipenuhi seseorang adalah perutnya. Yang paling jelek karena ketika seseorang perutnya penuh, tentu dia pasti akan lebih memikirkan dan mencintai dunia daripada akhirat. Dia pengennya malas-malasan, pikirannya lebih ke arah yang kurang baik dibandingkan kebaikan. Ketika seseorang perutnya kenyang, bawaannya itu ingin bersantai-santai, tidak atau malas melakukan kebaikan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk jika perut kita terlalu kenyang? Ada sesuatu yang gak nyaman di tubuh kita, ada sesuatu yang akan mengganggu kita mengingat Allah, ada sesuatu yang akan menghalangi kita daripada akhirat, ada sesuatu yang akan memalingkan kita dari memikirkan sholat. Maka sobat, jika kita akan sholat, kalaupun kita makan sebelumnya, makanlah seadanya saja, makanlah sekadarnya saja, jauhilah dari merasakan kenyang dari apa yang kita